Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Medinar. Kali ini saya akan sedikit mereview sebuah film yang sudah tayang sejak 21 Desember 2023. Film ini merupakan lanjutan atau sequel dari film pertama yang tayang sekitar bulan April 2023 dan rilis di Netflix pada bulan Agustus tahun 2023, yakni film Buya Hamka. Yap, film tersebut berjudul Buya Hamka dan Siti Raham. Film ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari periodisasi perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Buya Hamka, salah satu tokoh agama dan cendekiawan terkemuka di Indonesia. Sebelumnya pada kanal YouTube saya, biografi beliau sudah pernah saya bahas dan linknya akan saya taruh di description box pada kanal YouTube saya. Film Buya Hamka dan Siti Raham sendiri dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka, Laudia Cynthia Bella sebagai Siti Raham, Anjasmara sebagai Soekarno, Roy Sungkono sebagai Rusdi Hamka, Alfi Alfandi sebagai Dadang, Bima Azril sebagai Rusdi Hamka kecil, dan Martino Leo sebagai Amir. Nah, Amir ini dapat dikatakan beliau merupakan tangan kanan dari Buya Hamka. Mengambil latar belakang saat Buya Hamka turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan atas jasa-jasanya beliau hijrah ke Jakarta dan masuk sebagai pegawai negara di Kementerian Agama. Beliau kemudian membangun Masjid Al-Azhar hingga puncaknya beliau terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Banyak sisi-sisi yang cukup menarik yang diungkap dalam film Buya Hamka volume 2 ini. Namun ada dua sisi yang cukup menarik perhatian saya dan saya garis bawahi. Sisi pertama ialah film ini banyak mengungkap peran dari istri Buya Hamka, yakni Ibu Siti Raham. Buya Hamka dan Ibu Siti Raham sendiri menikah pada bulan April 1929. Kala itu Buya Hamka dan Ibu Siti Raham menikah di usia yang masih terbilang sangat muda. Buya Hamka berusia 21 tahun dan Ibu Siti Raham menikah di usia 15 tahun. Karena beliau masih berusia 15 tahun, beliau perlu berdiri di sebuah bangku kecil agar tingginya bisa sejajar dengan Buya Hamka. Ibu Siti Raham sendiri sebagai istri dari Buya Hamka sangat setia mendampingi perjuangan Buya Hamka, baik dalam perjuangan beliau mempertahankan kemerdekaan, perjuangan berdakwah beliau, hingga saat beliau harus dipenjara karena terlalu subversif terhadap pemerintah Orde Lama. Beliau juga selalu mengingatkan Buya Hamka agar segera menyelesaikan tafsir Al-Azhar, yang kemudian tafsir tersebut berhasil diselesaikan oleh Buya Hamka saat beliau berada di penjara. Tafsir Al-Azhar sendiri kemudian dikenal sebagai karya Buya Hamka yang cukup berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam. Nah, sisi kedua ialah persahabatan yang cukup unik antara Presiden Soekarno dan Buya Hamka. Presiden Soekarno dan Buya Hamka sendiri memang telah lama saling mengenal, bahkan jauh sebelum era kemerdekaan. Buya Hamka pernah mengunjungi Presiden Soekarno saat beliau diasingkan di Bengkulu sekitar tahun 1938 hingga tahun 1942. Pada film pertama pun digambarkan saat Bung Karno menjabat tangan Buya Hamka dan berkata, "Saat ini kau tidak hanya temanku dalam perjuangan, namun juga saudaraku dalam perjuangan." Nah, Buya Hamka dan Presiden Soekarno sendiri beberapa kali juga pernah bertemu dalam acara yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Bahkan Presiden Soekarno tidak segan untuk mengundang Buya Hamka untuk mengisi ceramah di Istana Merdeka. Namun pada bulan Januari tahun 1964, Buya Hamka ditangkap dan ditahan di penjara Cimacan karena dituduh melanggar UU Anti-Subversif Pempres nomor 11 atas dugaan terlibat dalam upaya pembunuhan Presiden Soekarno dan Menteri Agama Saifuddin Zuhri. Nah, namun Buya Hamka tidak dendam. Bahkan saat Presiden Soekarno wafat, Buya Hamka lah yang menjadi imam sholat jenazah beliau. Hal tersebut tergambar kala salah satu staf dari Kementerian Agama dan ajudan Presiden Soekarno datang ke rumah Buya Hamka dan membawa kabar bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia. Jadi beliau sudah wafat, kata Buya Hamka kepada staf tersebut.
Iya Buya, Bapak telah wafat di RSPAD. Sekarang jenazahnya telah dibawa ke Wisma Yaso. Nah, adapun pesan Bung Karno untuk Buya Hamka sendiri yakni, bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Mendengar pesan tersebut, Buya Hamka terkejut karena ternyata pesan tersebut datang seiring dengan kabar kematian Presiden Soekarno. Dan karenanya setelah menerima pesan tersebut, tanpa pikir panjang Buya Hamka kemudian melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Bung Karno disemayamkan. Nah, dibalut dengan nuansa Minang yang sangat kuat, film Buya Hamka dan Siti Raham merupakan film biopik yang sangat luar biasa dan sangat patut dinikmati oleh para pecinta film ataupun sejarah di Indonesia. Baik, sekian pembahasan atau review film dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!